Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari UAS Praktikum Kimia Organik 3 saya, yang mana pertanyaannya yaitu pada percobaan uji asam amino, Anda melakukan demonstrasi sebagaimana terlihat dari video kelompok 2. Nah, yang pertama, temukan sekurang-kurangnya pada 3 bagian, menit keberapa. Anda perlu memperbaiki teknis percobaan yang Anda anggap tidak tepat dan jelaskan alasan Anda. Yang kedua, bila Anda perlu mengulangi percobaan tersebut, jelaskan prosedur yang ideal agar identifikasi asam amino dengan 3 macam uji asam amino ini berhasil dengan baik. Nah, untuk menjawab dari kedua pertanyaan ini, di sini saya akan menayangkan video percobaan asam amino tersebut. Nah, dari video ini, video yang pertama yaitu pada menit 1:53, dan di sini menurut saya ini teknis percobaannya ini kurang tepat, di mana di dalam proses penimbangan ini sebaiknya angka pada timbangan ini haruslah stabil, artinya dia harus pada angka 0, kemudian dilakukan penimbangan pada sampel tersebut. Nah, jadi ini merupakan salah satu kekurangan dari video ini. Itu pada penimbangan, karena pada proses penimbangan ini sangat berpengaruh terhadap sampel, di mana jika sampel tersebut yang digunakan kurang ataupun lebih, maka nanti akan mempengaruhi hasil pada proses uji asam amino ini. Di mana di sini juga saya memperbaiki teknis percobaan pada penimbangan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ini tempat yang digunakan ini juga terlalu besar, di mana sampel yang akan diukur itu juga hanya butiran saja dan ukurannya juga kecil. Nah, sebaiknya kita mengganti wadahnya ini yaitu dengan menggunakan gelas arloji. Karena dengan menggunakan gelas arloji itu kita dapat lebih efektif dalam melakukan penimbangan ini. Sehingga perlu dilakukanlah penimbangan ini dengan menggunakan dengan gelas arloji tersebut. Nah, kedua, yang menurut saya ini salah satu teknis percobaan yang kurang adalah ketika melarutkan NaOH, reagen NaOH tersebut. Nah, pada video ini NaOH tersebut dipanaskan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya NaOH tersebut dipanaskan. Nah, mengapa saya mengatakan di sini salah satu teknis percobaan yang salah? Karena ini teknis percobaannya ini pada saat pemanasan itu seharusnya praktikan itu terlebih dahulu memanaskan air di sini, kemudian mengatur suhunya. Nah, di sini praktikan salah. Nah, seharusnya di sini ketika kita melakukan sebuah pemanasan di sini, maka perlu dilakukan berapa suhu yang akan kita gunakan. Bukan setelah kita buat tabung reaksi gelas beker yang berisi air tersebut baru dilakukan pemanasan. Nah, di sini juga menurut saya teknis yang digunakan itu sebaiknya di dalam
melarutkan reagen NaOH ini, kita tidak perlu terlalu lama memanaskannya, karena kita ketahui bahwasanya larutan NaOH pekat ini adalah larutan yang sangat cepat menguap, sehingga di sini tidak perlu dilakukannya pemanasan yang terlalu lama. Dan di sini juga saya untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya kita juga tidak perlu melakukan pemanasan dengan melarutkan NaOH pekat ini. Karena mengapa demikian? Karena di sini kita ketahui kan larutan NaOH pekat itu sangatlah pekat dan juga cepat menguap. Nah, jika kita tadi melakukannya pemanasan, mungkin nanti NaOH ini akan cepat menguap dan mungkin akan habis. Nah, jadi kita hanya perlu melarutkannya dengan menggunakan air saja tanpa dilakukan pemanasan dengan mengocoknya dengan kuat, dan setelah itu kita diamkan beberapa saat. Nah, yang ketiga ini adalah pada saat menuangkan sampel yaitu pepton ini ke dalam tabung reaksi. Nah, ini salah satu kesalahan teknis pada percobaan ini. Nah, kita dapat melihat di sini. Nah, di sini itu praktikan itu langsung memasukkan sampel pepton tadi ke dalam tabung reaksi. Nah, tadi kita ketahui bahwasanya pepton itu telah dimasukkan reagennya itu berupa reagen yang sangat berbahaya. Nah, di sini praktikan itu langsung memasukkan, seharusnya di sini kita harus memasukkannya dengan menggunakan pipet tetes, karena jika reagen tersebut terkena dengan tangan praktikan itu sangat berbahaya. Sehingga ini merupakan salah satu teknis percobaan yang salah dilakukan oleh praktikan, karena pada reagen itu tadi telah dicampur dengan pepton, yang mana reagen tersebut sangatlah berbahaya untuk praktikan tersebut, yaitu kita dapat melihatnya pada menit ke-14 lewat 10 detik. Nah, kita juga dapat melihat pada video ini, nah dia pada menit ke-15 praktikan itu langsung memasukkan sampel kasein, kita dapat melihatnya, dia langsung memasukkan sampel kasein ini ke dalam tabung reaksi. Nah, ini tabung reaksi. Nah, ini salah satu kesalahan teknis percobaan. Karena mengapa? Karena ini jika kita memasukkannya dia secara langsung, maka akan menyebabkan tumpahnya dari sampel tersebut. Karena kita masukkan secara langsung tanpa menggunakan pipet tetes. Jadi di sini praktikan itu salah di dalam menuangkan sampel kasein itu ke dalam tabung reaksi. Nah, sebaiknya di dalam percobaan ini kita harus menggunakan pipet tetes dalam menuangkan sampel kasein tadi, menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi tersebut. Dengan menggunakan gas ukur yang berbeda, kita ukur NaOH sebanyak 1 mili ke dalam gelas ukur, di mana NaOH ini sebagai reagen yang akan kita gunakan. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pada saat memindahkan sampel yaitu berupa putih telur ke dalam tabung reaksi ini, di sini juga terdapat kesalahan teknis percobaan. Nah, mengapa saya mengatakan ini kesalahan teknis percobaan? Karena kita ketahui
bahwasanya sampel putih telur itu sangatlah pekat dan juga sangat kental. Nah, jika kita masukkan secara langsung tanpa menggunakan pipet tetes, mungkin nanti sampel dari putih telur itu tidak masuk semuanya ke dalam tabung reaksi karena dia akan menempel pada dinding gelas ukur tersebut jika dia masukkan secara langsung tanpa menggunakan pipet tetes tersebut. Nah, jadi dari video ini kita harus mengambil atau memasukkan sampel yang berupa putih telur tadi ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pipet tetes agar sampel putih telur tadi yang sifatnya itu sangat kental, dia itu dapat masuk masuk secara langsung atau secara bertahap semua ke dalam tabung reaksi tanpa ada yang tertinggal di dalam gelas ukur tersebut. Ini merupakan proses pemasukan 1 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu diletakkan ke dalam rak tabung. Penambangan HNO3. Nah, ini juga merupakan salah satu kesalahan teknis percobaan. Mengapa? Karena ini adalah pada saat proses memasukkan reagen HNO3 pekat, ini HNO3, ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Nah, di sini praktikan itu langsung memasukkan sampel tersebut. Nah, kita dapat melihat dari gambar ini, dia langsung memasukkan reagen tersebut ke dalam sampel yang berisi larutan pepton. Nah, mengapa ini merupakan salah satu kesalahan teknis percobaan di sini? Karena kita ketahui bahwasanya HNO3 pekat itu adalah salah satu asam yang sangat pekat dan sangat berbahaya. Dan jika terkena praktikan itu bisa menyebabkan praktikan itu berbahaya dalam melakukan praktikum ini. Nah, jadi untuk itu di dalam menuangkan atau memasukkan reagen HNO3 pekat ini ke dalam sampel pepton ini, maka kita harus menggunakan tadi yaitu berupa pipet tetes, karena dengan menggunakan pipet tetes ini maka kita tidak akan terkena dari zat atau reagen dari HNO3 pekat ini. Karena pada dasarnya HNO3 pekat itu salah satu asam yang sangat kuat dan sangat berbahaya pada praktikan. Pekat ini kita lakukan dengan perlahan, yaitu melalui tabung. Selanjutnya, untuk membuat sampel pekat. Ini dengan menggunakan gelas ukur. Nah, di sini Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab soal kedua dari pertanyaan yang ketiga, yaitu bila Anda perlu mengulangi lagi percobaan tersebut, jelaskan prosedur yang ideal pada identifikasi asam amino ini agar berhasil dengan baik. Nah, berdasarkan video yang telah saya amati, nah yang pertama itu salah satu prosedur yang efektif yang bisa dilakukan adalah tadi pada video itu dilakukan banyak proses penimbangan berkali-kali. Nah, sebaiknya ini hanya dilakukan satu kali penimbangan saja pada masing-masing sampel yang akan digunakan, dan kemudian itu dilarutkan dengan aquades tanpa, yaitu tadi menggunakan sampel pepton, kasein, dan juga putih telur. Nah, karena jika kita melakukan penimbangan berkali-kali itu tidak efektif dilakukan, jadi harus melakukan penimbangan itu tidak berkali-kali. Nah, di sini saya juga akan memberikan prosedur yang ideal pada uji bioret menggunakan sampel pepton. Nah, di sini prosedur yang ideal itu menurut saya adalah, kita dapat melihat di video ini. Uji yang pertama yaitu uji bioret. Nah, di sini kita menggunakan sampel pepton. Langkah yang pertama yaitu kita ukur sampel pepton yang akan.
Nah, di sini prosedur yang efektif itu adalah pada uji bioret menggunakan sampel pepton ini, sebaiknya itu kita langsung saja memasukkan sampel pepton itu ke dalam tabung reaksi. Nah, kemudian setelah kita memasukkan sampel pepton itu, kita masukkanlah NaOH, yaitu sebagai reagen. Dan setelah kita masukkan NaOH, baru kemudian kita masukkan CuSO4. Sebanyak 1 mili ke dalam gelas ukur. Nah, pada saat proses yang telah kita ukur tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian pada proses ini, di sini pada video ini dia menggunakan reagen itu, yaitu pertama kali dimasukkan reagen NaOH, kemudian dimasukkan reagen CuSO4, dan itu menurut saya kurang efektif. Jadi prosedur yang benar itu, yang tepat agar identifikasi uji asam amino ini dengan menggunakan uji bioret, yaitu pada sampel pepton ini kita langsung saja memasukkan itu reagen tersebut ke dalam tabung reaksi. Yang pertama kita masukkan sampel pepton ke dalam tabung reaksi, yang kedua itu langsung kita masukkan reagen NaOH ke dalam tabung reaksi, dan langsung saja kita masukkan reagen CuSO4, dan kemudian kita kocok atau kita goncang sampel yang telah kita masukkan reagen tersebut, dan kita diamkan hingga beberapa saat. Nah, untuk sampel kasein ini, uji bioret yang menurut saya prosedurnya itu, nah di sini prosedurnya itu terlalu banyak menuangkan larutan tersebut dari labu ukur ke dalam tabung reaksi, dan juga di sini NaOH-nya itu dilakukan tidak secara langsung atau tidak secara bersamaan. Jadi di sini kita untuk prosedur yang lebih efektif itu kita memasukkan sampel berupa kasein ke dalam tabung reaksi, dan setelah itu kita masukkan ke dalamnya reagen NaOH dan juga reagen dari CuSO4. Nah, ini kita lakukan secara bersamaan, artinya pertama kita masukkan NaOH, baru kita masukkan CuSO4, dan setelah itu kita aduk atau kita goncang secara perlahan, dan kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, yang ketiga ini pada uji bioret menggunakan putih telur. Menggunakan putih telur ini sebaiknya itu kita sama dengan yang tadi, yaitu pada uji kasein dan juga uji pepton. Nah, di sini sampel putih telur itu langsung saja kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita masukkan reagen yang berupa NaOH dan juga CuSO4, kemudian kita goncang dan kita tunggu beberapa saat, maka nanti hasil dari percobaan yaitu pada uji bioret ini akan dihasilkan warna yaitu berwarna ungu. Nah, di sini uji santoprotein. Yang pertama uji santoprotein menggunakan sampel pepton. Nah, pada video ini dia terlalu banyak proses menuangkan atau memindahkan sampel, yaitu sampel pepton dari labu ukur ke dalam tabung reaksi. Nah, di sini prosedur yang efektif itu seharusnya kita memasukkan sampel pepton itu ke dalam tabung reaksi, kemudian kita teteskan dengan HNO3 pekat, setelah itu kita kocok, dan kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu dilakukanlah sebuah proses pemanasan pada uji santoprotein menggunakan sampel pepton ini. Nah, setelah dia dilakukan pemanasan, baru kita aliri dengan air yang mengalir, kemudian kita masukkan ke dalamnya NaOH pekat, dan kita akan melihat perubahan yang terjadi pada uji santoprotein menggunakan sampel pepton.
Nah, di sini uji santoprotein dengan sampel kasein. Nah, di sini juga prosedur yang lebih efektif itu dilakukan adalah tidak terlalu banyak dilakukan proses menuangkan sampel dari lab ukur ke dalam tabung reaksi, karena itu akan mempengaruhi dari bobot atau massa yang akan kita gunakan pada sampel tersebut, karena berdasarkan video ini dia terlalu banyak menuangkan dan juga itu kurang efektif. Jadi di sini sebaiknya langsung saja kita masukkan sampel kasein itu ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu kita masukkan reagen tadi itu berupa HNO3 pekat ke dalam kita masukkan HNO3 pekat ini HNO3 pekat ini ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah kita masukkan HNO3 pekat, maka kita lakukan adalah proses pemanasan. Nah, di sini kita melakukan sebuah proses pemanasan yang mana itu kita panaskan sampel kasein itu kita panaskan pada hot plate, dan setelah itu kita aliri dengan setelah dilakukan pemanasan kita aliri dengan air mengalir, kemudian kita masukkan ke dalamnya NaOH pekat. Dan kemudian kita lihat, kita amati hasil yang dihasilkan pada sampel kasein tersebut. Nah, yang ketiga ini yaitu uji santoprotein dengan sampel putih telur. Nah, di sini juga kita harus memasukkan langsung saja kita memasukkan sampel putih telur itu ke dalam tabung reaksi. Nah, jika kita lihat video ini, dia terlalu banyak memasukkan atau memindahkan sampel putih telur itu dari lab ukur ke dalam tabung reaksi. Nah, dia itu terlalu banyak, jadi ini sangat berpengaruh pada saat kita melakukan uji santoprotein dengan H. Nah, ini dia dilakukan lagi menuangkan, jadi ini kurang efektif. Jadi itu seharusnya kita langsung saja memasukkan sampel putih telur itu ke dalam tabung reaksi. Nah, kemudian kita masukkan lagi HNO3 pekat ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pemanasan pada hot plate. Nah, setelah dia dilakukan pemanasan, maka kita lakukanlah, kita alirilah tabung reaksi yang tadi dipanaskan itu dengan air mengalir. Kemudian kita masukkan NaOH pekat ke dalam tabung reaksi yang berisi dari sampel tersebut. Nah, setelah ini dia telah dilakukan pemanasan. Setelah dilakukannya dia pemanasan, kemudian dilakukannya sebuah pendinginan dari ketiga sampel tadi, yaitu pada pepton, kasein, dan putih telur. Dan setelah itu dilakukanlah penambahan dari kita aliri dengan menggunakan air mengalir, baru kemudian kita masukkan dengan NaOH pekat. Baiklah, sampai disinilah hasil dari jawaban saya dari pertanyaan nomor 3. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.